Ya, Timnas Indonesia dan Sintayong baru saja usai menjalani 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa di laga tersebut skuad Sintayong harus puas ditahan imbang dengan skor 2-2 oleh Timnas Bahrain. Kemudian di laga kedua pasukan Sintayong juga harus puas menyerah dengan skor 2-1 atas Timnas Cina. Pastinya hal tersebut sempat membuat para penggemar Timnas Indonesia sedikit khawatir. Pasalnya, dengan hasil pertandingan kemarin, membuat Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima di klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Kemudian untuk pertandingan selanjutnya, pasukan Sintayong juga telah dijadwalkan untuk segera menghadapi Timnas Jepang yang saat ini dipenuhi oleh pemain-pemain bintang kelas dunia. Pastinya itu semua akan menjadi ujian terberat bagi Sintayong. Pasalnya, selain menjadi tim terkuat di Asia, Timnas Jepang pun merupakan salah satu kandidat langganan yang selalu lolos ke putaran final Piala Dunia. Jujur jika kita melihat dari peringkat FIFA, Timnas Jepang memanglah jauh diunggulkan ketimbang pasukan Sintayong. Tercatat Timnas Jepang saat ini berada di peringkat ke-15 di ranking FIFA dunia, sedangkan skuad Merah Putih saat ini masih bertengger di peringkat 130 untuk ranking FIFA dunia. Kemudian selain itu jika kita melihat dari head to head, Timnas Jepang juga jauh lebih diunggulkan. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Jepang berhasil merebut 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Indonesia hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Namun semua itu juga tidak bisa kita jadikan patokan. Seperti yang kita ketahui, apapun bisa terjadi di pertandingan itu nanti. Dan tentunya harapan kita semua, Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif dan juga dapat memberikan kejutan-kejutan tak terduga kepada seluruh pendukung Timnas Indonesia. Kemudian selain itu pihak PSSI Erick Thohir saat ini juga diketahui tengah mengebut proses naturalisasi pemain kelas Eropa yaitu Kevin Dix yang merupakan pemain yang ditunggu-tunggu dan diperkirakan akan mampu memberikan harapan baru bagi skuad pasukan Sintayong. Lalu seperti apakah strategi yang akan digunakan Sintayong untuk menghadapi tim terkuat di Asia tersebut? Berikut ini merupakan line up inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, yang pertama untuk posisi penjaga gawang sepertinya Sintayong akan kembali tetap mengandalkan Martin Paes. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Martin Paes saat ini merupakan kiper terbaik yang dimiliki skuad Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, dengan penyelamatan-penyelamatan yang pernah ditorehkannya, membuat dirinya saat ini spontan menjadi pahlawan baru di bawah mister gawang Timnas Merah Putih. Kemudian selain itu, dengan aksi-aksi berkelas yang telah ditunjukkannya, juga berhasil membuat dirinya semakin dicintai dan juga selalu ditunggu-tunggu penampilannya oleh para pendukung Timnas Indonesia. Memang saat menghadapi Timnas Cina kemarin, Martin Paes tercatat sempat kebobolan sebanyak 2 kali. Namun di mata publik penampilan Martin Paes masihlah tergolong cukup baik. Pasalnya, 2 gol yang dicetak oleh Timnas Cina kemarin merupakan kategori gol yang paling sulit diantisipasi oleh kiper manapun. Kemudian dengan pengalaman luar biasa dan bukti-bukti nyata yang telah dipersembahkannya, bisa kita pastikan Martin Paes akan menjadi pilihan utama untuk mengawal mister gawang Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemudian selain itu, Sintayong juga bisa menggunakan opsi kedua dengan menurunkan Hernando Ari yang saat ini juga memiliki catatan gemilang dalam kepemimpinan Sintayong. Memang jika melihat dari sisi pengalaman, Hernando Ari masihlah tergolong minim ketimbang Martin Paes. Namun jika terjadi cedera atau hal yang tidak diinginkan terhadap kiper utama, tentunya Hernando Ari Sutaryadi akan menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi andalan di bawah mister gawang saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia tersebut. Kemudian selanjutnya di posisi bek tengah, sepertinya Coach Sintayong akan memasang 3 nama bintang seperti Jay Itzes, Miss Hilger, dan Justin Hubner. Ya, dengan berduetnya 3 pemain andalan tersebut, tentunya akan menjadi benteng yang kokoh bagi barisan belakang skuad Sintayong. Memang ketika menjalani laga terakhir kemarin, Jay Itzes tak mampu menahan 2 gol yang dilesakan oleh Timnas Cina. Namun publik pun menilai itu semua bukanlah kesalahan murni bagi dirinya, melainkan taktik dan strategi yang diterapkan Sintayong memanglah perlu dipertanyakan saat menghadapi Timnas Cina kemarin. Kemudian khususnya Mes Hilger dan Justin Hubner
tentunya kita semua sudah tahu permainannya yang efisien dalam membaca pergerakan lawan, membuat kedua pemain tersebut akan menjadi pasangan duet maut bagi Jai Izzes dalam menjaga benteng pertahanan timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan tackle-tackle bersih yang kini telah menjadi ciri khasnya, sangatlah dibutuhkan untuk menghadapi timnas Jepang yang dikenal selalu meluncurkan serangan yang bertubi-tubi. Kemudian selanjutnya untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Memang ketika menghadapi timnas Cina kemarin, Rizky Ridho harus puas memulai permainannya dari bangku cadangan. Namun semua itu tak meruntuhkan sikap keprofesionalannya sebagai pemain. Bahkan ketika ia dimainkan, barisan belakang timnas Indonesia pun tampak terasa aman, sehingga membuat rekan-rekan yang lain lebih berani lagi untuk bermain keluar untuk meluncurkan serangan. Kemudian selain itu Muhammad Ferrari, pastinya kita semua sudah tahu, meskipun jam terbangnya bersama timnas senior masih tergolong minim, namun ia telah berhasil menunjukkan kualitas berkelasnya di setiap mendapatkan kesempatan bermain dari Sintayong. Kemudian selanjutnya untuk posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Kevin Dix dan Kelvin Virdong. Ya, baru-baru ini sepak bola Indonesia telah dikejutkan dengan kedatangan Kevin Dix yang secara resmi telah memulai proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Tentunya dengan kehadiran pemain yang membela klub Copenhagen tersebut akan menjadi angin segar dan akan menjadi harapan baru bagi pasukan Sintayong. Kemudian selain itu calon pemain naturalisasi satu ini juga memiliki rekam jejak yang mentereng. Tercatat saat ini dirinya sudah 17 kali berlaga di Liga Champions. Bahkan Kevin Dix juga tercatat pernah beberapa kali menghadapi klub-klub elit seperti Manchester City dan Manchester United. Kemudian dengan pengalaman luar biasa yang dimilikinya saat ini, sangatlah diyakini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan diyakini akan memberikan dampak yang positif bagi rekan-rekan yang lain dalam berjuang mengharumkan nama bangsa. Kemudian selain itu khususnya Kelvin Virdong sejauh ini juga tercatat berhasil menunjukkan performa terbaiknya saat bersama timnas Indonesia. Selain itu kelincahan dan umpan-umpan akurat yang selalu menjadi andalannya membuat dirinya saat ini menjadi salah satu pemain yang paling diwaspadai oleh pemain-pemain lawan. Kemudian selain itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Sain Patinama dan Asnawi Mangku Alam. Ya, memang ketika menghadapi timnas Cina kemarin, Sain Patinama sempat melakukan blunder yang menyebabkan gawang Martin Paes bergetar lebih awal. Namun kecepatan dan kelincahan yang saat ini dimilikinya masihlah diperlukan dan diyakini akan mampu menggantikan peran Kelvin Virdong demi untuk menjaga sisi kiri barisan belakang timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Jepang nanti. Kemudian khususnya Asnawi Mangku Alam sepertinya akan diturunkan di babak kedua jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti cedera terhadap pemain inti atau pemain-pemain utama. Kemudian selanjutnya untuk posisi gelandang tengah, Sintayong diprediksi akan menurunkan Tom Haye dan Nathan Juon. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Tom Haye telah dikenal sebagai pemain yang memiliki umpan-umpan berkualitas dan akurat. Memang saat menghadapi timnas Cina kemarin, Tom Haye terlihat memulai pertandingan dari bangku cadangan. Namun semua itu tak mampu menurunkan sikap keprofesionalannya sebagai pemain. Bahkan ketika ia masuk di babak kedua, dirinya langsung menjadi penggerak utama di setiap serangan. Dan di pertandingan itu pun Tom Haye juga berhasil memecahkan kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-86. Walaupun di pertandingan itu timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Cina dengan skor 2-1. Kemudian khususnya Nathan Juon, tentunya kita semua sudah tahu permainan dinamis dan keahliannya dalam membaca pergerakan lawan sangatlah diyakini bisa untuk mengoptimalkan serangan-serangan yang akan dibangun sekuat Sintayong dari lini tengah. Kemudian selain itu penampilan energik yang telah diperlihatkannya terbukti dapat menjaga stabilitas permainan, sekaligus akan bekerja sama dengan Tom Haye untuk mengalirkan bola dan mengatur tempo permainan di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian sementara itu untuk opsi kedua, Sintayong juga bisa menurunkan pemain seperti Marcelino Ferdinand. Ya, seperti yang kita ketahui saat menghadapi timnas Jepang nanti, Sintayong diperkirakan akan banyak menggunakan serangan dari lini tengah. Tentunya dengan hal tersebut akan membuat pemain-pemain utama akan menjadi cepat kelelahan. Kemudian atas dasar tersebut, Marcelino Ferdinand akan menjadi solusi yang tepat untuk menggantikan pemain-pemain utama demi menjaga stabilitas permainan saat menghadapi timnas Jepang pada pertengahan November 2024 mendatang. Kemudian selanjutnya di posisi sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh.
Ya, siapa yang tak kenal dengan dirinya? Pemain yang sering dijuluki Wak Haji tersebut tercatat selalu memberikan penampilan yang memukau saat dirinya membela timnas Indonesia. Kemudian selain itu, dengan tembakan-tembakan akurat yang saat ini menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini bisa menjadi daya gedor yang mematikan demi untuk merobek gawang timnas lawan dan menciptakan pundi-pundi gol demi untuk merebut 3 poin penuh atas timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kemudian khususnya di sisi kanan yang diisi oleh Sandy Walsh, tentunya kita semua masih ingat bagaimana berkelasnya penampilan yang telah dipersembahkannya saat menjalani laga-laga sebelumnya, sehingga mampu membuat pemain-pemain lawan menjadi frustasi ketika akan menghadapinya. Kemudian selain itu, Sandy Walsh juga dikenal sebagai pemain multitalenta yang bisa dipasang berbagai posisi seperti pemain belakang, gelandang tengah, dan juga pastinya bisa ditugaskan ke depan untuk mengobrak-abrik jantung pertahanan tim-tim lawan. Kemudian sementara itu di opsi cadangan, Sintayong juga telah menyiapkan 2 pemain seperti Eliano Redger dan Witan Sulaiman. Ya, memang saat menghadapi timnas Cina kemarin, Witan Sulaiman tak mampu menunjukkan kualitas yang dimilikinya. Bahkan khususnya Eliano Redger juga terpaksa harus dicoret di pertandingan terakhir ketika menghadapi timnas Cina kemarin. Namun meskipun begitu, mereka tetaplah merupakan pemain bibit muda berkualitas yang tercatat memiliki prospek yang baik dan menjanjikan bagi timnas Indonesia yang diasuh Sintayong saat ini. Kemudian selanjutnya di posisi striker depan sepertinya akan menjadi milik Rafael Struijk. Pada saat menghadapi timnas Jepang nanti, Rafael Struijk dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama bagi Sintayong di lini depan. Kemudian selain itu, gol indah yang diciptakannya ke gawang Bahrain kemarin, sepertinya itu semua sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa dirinya memanglah pemain berkualitas dan memiliki prospek yang menjanjikan bagi skuad timnas Indonesia. Memang ketika menghadapi timnas Cina kemarin dirinya tak mampu menorehkan gol untuk timnas Indonesia. Namun publik pun menilai hal itu semua bukanlah kesalahan murni bagi dirinya, melainkan di pertandingan tersebut Rafael Struijk memang terlihat tidak memiliki peluang dan kurangnya pasokan aliran bola terhadap dirinya. Kemudian dengan kelincahan dan syuting-syuting tak terduga yang selalu menjadi ciri khasnya, sangatlah diyakini akan mampu memberikan ancaman berharga bagi timnas Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada pertengahan bulan November 2024. Kemudian selain itu untuk opsi cadangan, Sintayong juga bisa menurunkan pemain andalan seperti Dimas Derajat. Memang akhir-akhir ini Dimas Derajat diketahui jarang sekali diturunkan oleh Sintayong. Namun pemain satu ini juga merupakan pemain terbaik bagi skuad timnas Merah Putih. Terbukti akhir-akhir ini Dimas Derajat berhasil membuktikannya dengan tampil apik dan memukau ketika membela klubnya Persib Bandung di Liga 1 Indonesia.